Kamera rolling and action. Halo sahabat Miku, kembali lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolan admin medsos TVRI Maluku bersama saya Miku Jelisha. Dan kali ini podcast Ruang Miku kedatangan teman ngobrol yang spesial. Kenapa? Karena dia masih kecil, masih SD kelas 1, tetapi puncak karirnya tuh sudah tinggi, bahkan sampai di tingkat nasional dan khususnya di dunia perfilman. Kepo kan? Kita langsung sapa saja Auzan Noh Karepesina. Halo Auzan, boleh sapa pemirsa? Halo saudara semua. Kok langsung pakai bahasa Ambon ya? Oh, gak apa-apa dong. Kan berarti kamu orang Ambon ya. Iya. Luar biasa. Jadi pemirsa atau sahabat Miku, teman ngobrol kita ini adalah anak kecil tapi sebagai aktor ya. Iya. Weh, jadi dia adalah anak kecil dari Maluku, Karepesina. Itu dari kampung mana tuh, Auzan? Kampung Kabau. Kampung Kabau, luar biasa. Boleh sampaikan sapa buat saudara di Kampung Kabau? Halo saudara semua. Asik. Sehat-sehat ya di sana. Nanti beta kalau manian ke sana. Wih, sadis sekali ya bahasanya. Wih, kece. Auzan bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Wah, puji Tuhan, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, Auzan ini boleh spill gak? Umurnya sekarang berapa? Umur aku untuk sekarang masih 8 tahun. Oh, 8 tahun. Ini berarti mau naik 9 tahun ya? Iya. Berarti OTW kelas 2 SD. Iya. Wih, keren sekali. Masuk udah kelas 2. Iya, masuk udah kelas 2. Berarti sekarang Auzan lagi liburan ke Ambon. Iya. Berarti menetapnya sekolahnya di mana? Sekolahnya masih di Jakarta. SDN Pondok Kelapa 05 pagi. Wih, keren sekali ya anak-anak Gen Alpha ya. Auzan boleh spill nggak? Auzan hobinya apa sih? Untuk aku hobinya bermain bola. Itu juga termasuk olahraga. Jadi sambil olahraga, anak kecil aja olahraga, jangan semua kalah ya dengan anak kecil. Auzan, kamu nonton Piala Dunia gak? Ini kan berhubung lagi Pildun ya. Iya, aku nonton. Kamu fans apa? Aku fans Brazil. Oh iya, dance Brazil. Berarti Brazil masih menang, bukan Belanda ya. Iya, kalau kakak fans apa? Kalau kakak Jelisha, ya tidak ada fans apa-apa, fans yang menang aja. Jadi seru, bisa nonton semuanya dengan senang tanpa ada beban. Kan kalau ada nonton gitu kayak harus menang gitu ya kan. Iya. Nah, Meskipun negara kita gak main, tapi harus tetap nonton dong biar gak bosen. iya. Hiburan sedikit. Ih, kamu pinter sekali ya. Kamu luar biasa. Orang Makasih, Maluku Kak. pada bangga nih sama Auzan. Pasti dong. Iya, pasti dong. Nah, Auzan, di segmen pertama ini kita bakalan spill ke pemirsa di rumah, bahkan di mana saja. Auzan ini seperti apa orangnya dan bagaimana kesehariannya? Keseharian aku sih ya kayak makan, tidur, sekolah, segitu kayak gitu aja. Paling kan kalau mau main sama temen di komplek, main keluar Oke. ke lapangan. Mainnya main apa tuh? Bola? Main bola, kadang-kadang juga main sepeda, main yang lain-lain. Wih, anak olahraga sekali ya. Tapi Auzan juga ikut SSB ya? Ikut. Berarti itu pembagian waktunya bagaimana, Auzan? Pembagian waktunya itu karena kan sekolah prioritas pertama kan. Iya. Jadi aku sekolah dulu sama ngaji. Aku juga ikut ngaji. Wah. Kalau bola sih setiap jam setengah 4 atau jam 4 lewat. Kalau bermain pada waktu syuting itu waktu break saja. Bisa juga pas masih syuting kan ada Iya. scene bermain juga. Iya, berarti kamu happy ya? Happy banget. Nah sekarang kamu kan udah spill juga nih ke kita kalau keseharian kamu di bola, tapi juga fokus utama tetap di pendidikan. Iya. Nah, tapi Auzan, kalau di pertama kali kamu syuting itu kan harusnya ada seleksi dulu ya. Iya. Nah, itu bagaimana proses awalnya kamu mendaftar sampai kamu ikut dan terpilih tuh, Iya. Auzan? Jadi di situ aku casting dahulu. Karena ada salah satu
eksekutif produser yang datang ke sekolah acting aku. Di situ berhubung aku lagi tampil, Mister aku sebutin ya namanya, boleh, Mister Kwon, Mister Kwon namanya. Jadi Mister Kwon itu datang ke orang tua aku, salah satunya papa aku. Terus ditanya mau main film nggak, kayak begitu. Tapi di situ harus pas lagi reading aku nangis beneran, Kak. Oh, karena sedih ya? Iya. Iya kan? Berarti memang jiwa kamu tuh udah di situ Iya. gitu. Jadi aku berpikir bahwa kalau aku bermain peran yang nggak bagus, nanti aku nggak bakalan banyak fans. Makanya aku kalau ada peran menjiwai aja. Wih, jiwanya turun Iya. langsung gitu. Tapi bagaimana perasaan kamu pertama kali dinyatakan lolos casting? Seneng banget. Apalagi kan itu bisa filmnya dua negara, Korea Selatan sama Indonesia. Seneng banget deh, aku bisa ngebanggain orang tua aku. Orang Maluku juga pasti bangga ya Bangga kan? dong. Iya, bangga sekali. Nah, kamu pertama kali terpilih dan lolos casting, terus ikut ke lokasi syuting dan lain-lain. Ada nggak culture shocknya kamu? Shock banget karena pemandangannya itu keren banget. Wih, Terus di situ juga adem, banyak angin. iya kan? Iya. Nah, tapi ada fans nggak kamu? Pasti udah banyak ini kan, sudah sampai di Ada tingkat dong. nasional. Ada kan? Ada Gimana fansnya? baik-baik semua, tapi menurut aku kalau mau minta foto, minta aja ya, tapi jangan ditarik-tarik, sakit soalnya tangannya. Iya. Tapi kamu ada culture shock tambahan nggak? Pertama kali punya fans yang banyak gitu, kayak kan biasanya di sekolah main pulang makan gak ada ini, tiba-tiba kalau di jalan di mall gitu ketemu fans kan pasti Belum kenal semua, palingan cuma warga besar aku yang kenal aku. Iya. Kalau di jalanan palingan kalau ketemu disapa, karena kan yang lain belum nonton film Iya, aku kan, betul. belum, masih yang Masih- diundang-undang. Iya, on progress ya. Asik banget nih. Nah, berarti Auzan selama ini kan udah banyak nih Iya. aktivitasnya kan. Kira-kira ada capek nggak? Ada. Itu kalau capek Auzan ngapain? Kalau capek, yang tadi aku bilang aja, kalau scene-nya udah benar tapi kameranya salah, itu yang membuat aku capek. Terus ada lagi yang lain-lain. Iya. Jadi kalau misalnya udah capek bisa break dulu ya. Iya. Berarti orang-orang atau aktor-aktor bahkan kru-kru di lokasi syuting baik-baik ya? Baik-baik. Cuma aku ada malunya juga, Kak. Kenapa? Kalau aku acting nangis, kan kru pada ngeliatin aku kan, aku malu. Tapi itu berarti kamu menjiwai kan? Itu berarti kamu 100% mantep itu. Mantep. Kalau kata anak-anak Gen Alpha, Sigma Boy ya kan? Sigma Boy. Sigma Boy. Keren banget. Nah, kita mau tanya dulu nih, Auzan bagaimana? Auzan punya tantangan nih selama ini. Kayak ada nggak fase-fase yang Auzan ngerasa, aduh ini berat banget ya. Terus Yang paling berat dalam syuting menurut aku sih nangis. Karena nangis harus membayangi yang sedih-sedih. Kalau marah juga, kata mama aku harus benar-benar marah biar keren. wih, tapi sudah bisa dilewati dengan Iya sempurna ya kan? Iya dong. Keren sekali ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Wih. Nah berarti Auzan, bagaimana proses belajar Auzan selama di lokasi syuting? Proses belajar aku itu, aku juga tanya ke yang senior-senior kayak Bang Syakir Daulay, terus Nenek Ati Kanser. Ya. Aku tanya, Kak, perjuangannya gimana sampai bisa jadi artis terkenal gitu? Aku tanya-tanya. Ih keren banget. Gak kebayang ya nanti kalau 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan atau bahkan tahun depan Auzan udah terkenal. Ih bangga banget ya Jelisha ya. amin. Udah bersama dengan calon artis cilik terkenal di sini. Wih, Aku padahal baru pernah main film langsung jadi pemeran utama lah. wih, mantul banget ya. Aku nggak percaya kalau aku tiba-tiba bisa nangis. Wih, tapi kamu bisa buat. Bisa. Wih, keren banget. Berarti memang ada bakatnya kamu di situ ya. Luar biasa. Nah, kita mau bahas tentang bagaimana dukungan orang tua. Teruntuk dukungan orang tua,
Pipih yang paling dukung aku tuh orangnya. Wih, Pipi. Karena kalau ada scene sedih, Pipih selalu semangatin aku. Kalau Mimi aku dia menjaga kerapihan tubuh aku, kayak rambut aku, muka aku. Iya, berarti kamu sangat disayang. Kalau kakak aku, dia semangati aku meskipun tidak ikut ke lokasi. Ya, karena mungkin ada aktivitas lain lagi Iya. ya kan. Berarti orang tua tuh sangat support dan juga keluarga pastinya ya bakalan Iya. support Auzan untuk terus maju gitu ya kan. Nah, tapi Auzan punya role model ada nggak? Kayak patokan panutan begitu? Panutan aku sih, kalau di bola, aku pengen kayak legenda aku, legenda Brazil. Siapa tuh? Ada Ronaldo Nazario dan Roberto Carlos. Ih, keren. Kenapa? Karena dia kalau syuting kenceng banget. Kenceng banget ya. Aku juga pernah di bola kalau dapat gol 3 kali dapat coklat. Wih, hat-trick ya. Iya, banyak hat-tricknya. Ih, dapet Udah berhasil nyetak 13 gol dalam karir. Wah, anak sekecil ini 13 gol dalam karir. Tipsnya kayak gimana tuh? Tipsnya itu harus diperkuat bakatnya. Terus untuk orang tua disupport ya, untuk anaknya yang punya bakat seperti olahraga, ikut khusus olahraga. Yang anaknya juga punya bakat musik, ikut khusus musik juga. Tapi kamu selain bola dan juga dunia perfilman, kamu ada ikut kursus lain enggak? Nanti sih rencananya kalau aku udah kelas 5 ke kelas 6 mau ikut les kayak kakak aku. Karena kan kalau aku jadi artis gak biasa aja dong. Iya dong. Kan harus juga bisa bahasa Inggris kan. Harus bisa bahasa Korea kan, bahasa Jepang, yang lain, bahasa Jerman juga. Wih, Brazil. Jangan lah ya, Jerman aja. Gak apa-apa, itu kan sesuai dengan keinginan kamu ya kan. Tapi Auzan, sahabat Miku di rumah ini tuh pengen tahu kita cerita tentang film ini. Tapi tunggu, jangan di-spill dulu. Kamu mungkin bisa spill dulu, ini judulnya apa tuh? Judulnya Dua Nafas. Dua Nafas. Iya. Pasti kepo ini filmnya seperti apa, karena kan belum semua nonton ya. Iya. Nah, jadi kita bakalan bahas tentang film ini yang diperan utamakan oleh Auzan sendiri di segmen berikutnya. Jadi sahabat Miku, jangan kemana-mana, tetap di podcast Ruang Miku di episode kali ini. Halo pemirsa setia TVRI Maluku, dong pungsaran, kritik atau pengaduan pertayangan TVRI? Gampang. Basudara cukup hubungi Halo TVRI di nomor 081344791110 lewat WhatsApp ya. Nanti ada link formulir yang bisa diisi par basudara dong pung laporan. Setelah itu basudara dong nanti dapat notifikasi berupa nomor antrian, jadi basudara dong bisa pantau status pelaporan juga. Lalu kalau mau lanjut bicara deng, cek dong pung laporan, boleh pas kali. Karena layanan ini tersedia 24 jam setiap hari buat seluruh masyarakat di Maluku. Karena basudara dong pung suara sangat berarti par peningkatan kualitas siaran TVRI Maluku ke depannya. TVRI Maluku, Maluku pung suara par Indonesia. Pernah dengar sih kayak dia miskin tapi bahagia? Miskin belum tentu bahagia ya. Apakah semua FOMO itu yang baik? Saya rasa ada yang baiknya, ada kan pembagus. Tempat lari yang paling enak kalau menurut saya di mana? Di Ambon. Lari dari masalah sih. Kembali lagi di podcast Ruang Miku. Di Ruang Miku. Podcast Ruang Miku. Podcast Ruang Miku. Di Ruang Miku. Welcome back to podcast Ruang Miku. Podcast Ruang Miku. Podcast Ruang Miku. Cerita, ide, karya, dan pengalaman semua bertemu dalam satu ruang. Temukan cerita baru di setiap episode podcast Ruang Miku, ruang obrolan admin medsos TVRI Maluku.
Sobat Miku, kembali lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolan admin Medsos Devri Maluku. Tentunya bersama Miku Jelisha dan juga teman ngobrol Auzan Noh Karapesina. Halo. Oke, kita mau melanjutin segmen yang tadi ya, Oke. Auzan. Kita bakalan cerita tentang Film Dua Napas. wih, film ini tentang apa? Boleh spill dikit-dikit aja gak? Film Dua Napas ini teruntuk anak yang tidak sayang nenek. Jadi nama perannya itu Anto. Dia dititip ke rumah nenek karena ibunya mau pemulihan karena habis operasi. Di situ Anto nggak suka rumahnya karena rumahnya jelek, kumuh, dari jerami. Di situ Anto disuruh istirahat. Taunya pas Anto bangun, Mama udah pergi naik angkot. Anto kejar di situ, aku nangis sambil duduk. Itu yang bikin aku malu. Terus kelanjutannya si Anto ini nggak suka nenek, nggak suka makan makanan nenek, nggak sayang nenek. Karena kan kasurnya juga bukan dari busa kan, Iya. dari kayu yang Papan, dilapisi ya. karpet. Terus lama kelamaan Anto jadi sayang nenek, suka makan makanan nenek. Jadi lumayan suka ya karena di situ ada menurut Anto. Segitu aja deh. Oh ya, jangan terlalu di spoiler ya. Jangan. Tipis-tipis aja biar pemirsa kepo ya. Iya. Lihat teasernya atau promonya tuh kayak, wih bagus ya, sedih ya. Ya semoga nanti film aku bisa tembus 1 juta ya kak. Amin. Katanya sih film aku mau tayang di Malaysia kak. Wih, Semoga bisa tembus 1 juta biar lewatin film yang lain. wih keren. Tapi ada film satu yang lagi rame banget ya kak. Jadi gak apa-apa lah ya, kita Iya. on proses lah ya. Ini kan pengalaman pertama kamu jadi Iya. peran utama juga kan. Ih luar biasa. Tapi setelah film selesai, syuting dan lain-lain, gimana perasaan kamu? Aku jadi sedih tau kak, jadi kangen masa-masa di Tasik sana. Kayak mandi di sungai, berenang, main sama Aktor. Udin Putri nama aktornya. Keren banget. Kangen banget di sana, seru Jadi, banget. jadi kangen suasana syutingnya ya. Iya. Wah, tapi apa sih yang paling bikin kamu ini sebagai pengalaman berharga? Ada gak sesuatu yang kayak menurut kamu, ini berharga sekali ya? Untuk pengalaman berharga aku sih berenang sama ngobrol sama produser, Wih, sama main-main juga sama aktor yang lain. kenapa tuh berenang sama produser? Berenang asik banget tau kak, Kakak gak tahu berenang. asik banget. Abis ini kakak harus les berenang sih. Oke. Kenapa berenang? Aku udah bisa berenang dari kecil. Iyalah ya, keren banget. Karena berenang itu menurut aku hal yang bikin ngangenin banget di Tasik sana. Jadi berenang bareng-bareng gitu ya? Iya, sama kru-kru, sound juga, sound sama yang menjaga sound ya. Ya, kru-krunya lah ya. Iya. Tapi tadi kamu ada bilang produser. Kenapa kamu pengalaman berharga produsernya kenapa? Karena produsernya itu ada lucunya nih kak. Kenapa? Produsernya itu kan orang Korea. Oh, Tapi dia pas masih syuting nggak bisa bilang assalamualaikum. Pas spesial cleaning tiba-tiba bisa ngomong assalamualaikum. semuanya ketawa ya berarti? Iya dong, satu bioskop ketawa. Itu belajar dari mana? Nggak tahu. Ya, mungkin udah belajar banyak ya. Bisa bahasa Indonesia juga kak. Oh, jadi aman lah ya translatornya. Ngobrol-ngobrol juga di lokasi syuting. Sama ada lagi tuh Om Kadir namanya. Siapa itu? Jadi apa itu? Dia jadi kayak pengaman kamera sama sound juga. Bukan megang kamera kak. Oh, jadi pengaman kamera. Iya, jadi kalau ada yang salah Om Kadirnya bilang kayak gini, ulang salah gitu. Padahal kamu udah benar tapi kameramennya salah Iya. gitu. Terus di situ aku juga ngobrol sama Bang Kadirnya, ngobrol kayak tebak-tebakan. Auzan, kenapa di sini suasananya banyak laron? Karena habis hujan. Salah, ada satu lagi tapi udah bener. Apa ya coba? Gak tahu. Sebentar, hujan, laron. Iya. Ada satu lagi. Ada satu lagi selain Iya. itu. Apa ya? Gak tahu. Pasti ini lucu-lucuan deh. Bukan. Ini benar-benar. Oh benar. Karena di sana suasananya bersih kak, Oh. bersih banget, Asri banget ya berarti. asli.
Di sana tempatnya rumahnya ada sawah, Kak. Aku pengen mandi lumpur. Saking asrinya ya, indahnya ya. Indah banget. Tapi nih ya, berarti kamu ketemu dengan pemain senior, juga kamu ketemu dengan kru-kru senior nih. Iya. Ada pengalaman, ada pelajaran apa yang kamu dapat Pelajaran yang dari aku dapat proses syutingnya? proses syutingnya itu aku jadi kayak aku mikirnya kayak aku datang ke rumah nenek kan rumahnya jelek. Terus lama kelamaan aku jadi sayang. Itu yang aku pikirin. Pov awal benci jadi sayang. Aduh, luar biasa banget. Jadi mungkin awalnya kita kira kita gak bakalan suka ya Iya. sama sesuatu itu. Padahal kalau dinikmati terus disyukuri, Iya. kita bisa sayang sama keluarga, sama Iya. nenek, ya kan? Iya. Tapi kalau kamu pernah sharing-sharing sama pemain senior dan juga kru senior, ada nggak ya pesan-pesan yang disampaikan dari mereka tentang dunia perfilman yang bisa kamu spill di sini mungkin? Oke. Terima kasih untuk aktor senior dan kru senior yang sudah menemani aku selama proses syuting berjalan. Wih, keren banget. Dewasa banget sih kamu. Kamu di sana di sekolah itu semuanya pada dewasa gini apa gimana sih? Enggak, semuanya masih kecil. Ada yang umur 9 tahun, Iya. 8 tahun juga kayak aku. Iya, tapi bahasa Tapi mereka. mereka belum terlalu dewasa sama yang kayak aku. Berarti kamu ngerasa juga ya, Iya. kayak ngerasa dalam diri juga ya. Sering gak ya ketemu pengalaman yang kayak ngomongnya gak nyambung, terus kayak bahasanya mungkin kayak gimana gitu ya? Palingan kalau aku ngobrol gak jelas, mereka jawabnya kayak gini. Nah. Tapi kita buat jadi lucu aja ya kan? Iya, lucu-lucuan. Iya, kan masing-masing dengan pertemuan masing-masing ya kan? Nanti kalau udah SMP kan gak ketemu lagi. Iya, kangen lagi deh. Iya. Habis ini jangan kangen kakak Jelisha lah ya. Kita bisa ketemu juga ya kan di medsos dan lain-lainnya. Iya. Nah, kemudian nih, Auzan, kedepannya Auzan ada nggak ya perencanaan kedepannya mau apa? Selanjutnya mau ngapain? Setelah dari Ada syuting project lainnya, ada. ini? Iya, ada. Ada salah satunya dia buat juga. Wih, berarti kita bisa ketemu lagi ya kan? Iya. Dan juga ada di Jakarta. Projectnya masih banyak, Kak. Iya, karena kan memang kamu punya potensi itu. Bayangkan pertama kali casting langsung jadi peran Utama. luar biasa. Jadi memang ada. Pertama kali syuting langsung diambil banyak orang. Nah, langsung banyak tawarannya kan. Iya. Habis ini kamu harus olahraga, makan yang tetap sehat karena pasti banyak banget ini kamu punya Banyak. jadwal ya kan. Nah, kita masuk di segmen pesan-pesannya nih. Oke. Kan di pemirsa atau bahkan anak-anak kecil Iya. sekarang tuh kayak lihat Auzan di Ambon ya, terutama di Maluku. Kayak Auzan masih SD kelas 1 gitu ya kan. Kok bisa ya? Nah, boleh dong Auzan kasih pesan buat teman-teman di Yang rumah. punya bakat ya. Iya, betul. Teruntuk orang yang di sana di Ambon, bakatnya diperkuat lagi ya agar seperti aku bisa bermain film. Kalau mempunyai bakat, untuk orang tuanya juga disupport anaknya ya, agar anaknya bisa makin bagus bakatnya, Luar biasa. bertambah bakatnya. Sigma boy banget ya. Keren banget ya. Pesannya tuh luar biasa, kayak anak-anak udah besar loh. Tapi aku masih termasuk anak kecil, Kak. Iya dong. Iya. Tapi kamu senang kan? Senang. Tampil di depan kamera. Aku kan ke Ambon, tapi aku baru pernah lihat orang kayak kakak yang bisa bahasa Jakarta. Oh iya. Berarti kamu harus. Sebenarnya Pipi juga sama om aku, tapi kan itu termasuk keluarga aku Iya, kan. Kalau betul. kakak bukan. Iya, Baru. tapi kan kita sama-sama di depan layar kaca ya Iya. kan. Tapi kamu sejauh ini sangat enjoy dong dengan aktivitas kamu ya kan. Jadi, Gimana kamu dengan teman-teman setelah syuting ini, setelah film selesai, apakah kamu sudah ketemu dengan teman-teman belum? Teman-teman sekolah? teman-teman sekolah sih belum ketemu. Pas mengambil rapot juga aku gak ikut karena Syuting ya? enggak Karena ada jadwal-jadwal lain. Apa tuh? tiduran. Oh my gosh. Makanya aku sebelum mengambil rapot aku titip pesan ke teman-teman aku.
Sampai jumpa ketemu ya di kelas 2. Jadi udah di spill dulu dari awal ya Yang kan. gak naik kelas semoga bisa naik. Tapi semua naik kelas. Kayaknya sih gak ada yang gak naik sih. Kalau di luar sana kan memang tingkat persaingannya kuat ya. Iya. Kalau aku pas gala premier kata papa aku jadi dewa film. Iya. Soalnya semuanya tuh fokus ke kamu peran Pas utamanya. gala premier emang udah ketemu sih sama aktor-aktor yang main. Tapi sampai sekarang belum ketemu juga. Oke, nanti setelah ini mungkin lah ya. Luar biasa sih Auzan. Kamu pernah nggak ya kayak lihat di depan kaca, lihat ngaca diri kamu sendiri kayak aku udah sampai di tahap ini. Kayak bangga sama diri sendiri. Bangga banget. Ya kan? Tapi kayak bukan aku tahu yang nangis, Kak. Iya ya. Iya. Itu berarti memang kayak dikasih karunia sama Tuhan gitu kali ya. Kayak isi pikiran aku, nama aku beneran Anto, Kak. Oh, jadi kamu udah menghidupi ya kan? Iya. Menjiwai perannya. Pas sudah selesai, pikiran aku jadi ke Auzan lagi. Oh, jadi kayak automatic gitu ya. Iya. Luar biasa. Itu tidak semua orang bisa loh. Kadang aja kita kakak-kakak yang udah dewasa ini tuh susah Aku loh. juga gak tahu kenapa bisa kayak gitu. Itu berarti kamu punya bakat ya dalam diri sendiri. Oke. Nah, Auzan, sekarang kan kamu lagi liburan ya di Ambon. Sebelum segmen ini berakhir, kita mau bahas-bahas pengalaman kamu nih di Ambon. Ini pertama kali kamu ke Ambon? Enggak, 4 tahun yang lalu juga udah. Dari umur aku 3 tahun sampai 4 tahun sampai ke tahun ini. Berarti aku udah 3 kali ke Ambon ya. Iya. Tapi 4 tahun ke depan yang itu aku kan lagi sibuk, Kak. Iya. Jadi gak ada momen-momen ke Ambon lagi. Baru kali ini aku ke Ambon lagi. Bagaimana dari yang 3 tahun sebelumnya dengan yang sekarang? Iya. Ada perbedaan Ambon atau Ambon tetap sama? Menurut aku ada perbedaannya. Karena pas aku ke Ambon gak ada bendera negara-negara, Kak. Sekarang kok banyak banget, ada Argentina, Jerman, Belanda, apalagi Brazil. Belanda ya kan. Iya. Tapi setelah di Ambon udah kemana aja nih? Aku udah hari pertama aku ke XX1. Terus hari selanjutnya Liburan ya? iya liburan ke rumah saudara makan papeda. Wih, itu makan favoritku juga. Masa? Iya, papeda. Kakak tahu suami nggak? Pasti kamu shock ya. Suami kan biasanya kan papa ya, maksudnya Iya. pasangan dari istri gitu ya Ya kan? tapi suami pernah aku makan. Iya. Ini Aku celupin ke kuah ikan kuning. kuah kuning. Iya, Ya, kuah kuning. ikan kuah kuning. Iya, Enak kan? Enak banget. Iya dong. Apalagi dicampur sama papeda. Wih, luar biasa sekali ya. Jadi sahabat Miku, Auzan ini kecil tapi dia berani tampil. Terima kasih banyak ya Auzan sudah hadir di podcast Ruang Miku ini. Aku ada satu pesan nih untuk anak-anak daerah. Oh, boleh, silakan. Untuk anak daerah yang punya bakat, mohon bukan mohon sih, tapi diperkuat ya. Biasanya kalau anak mau perkuat bakat, dia ikut khusus bola, khusus musik, khusus bernyanyi. Jangan lupa ya, untuk orang tuanya juga disupport. Wih. Yeah. Sigma Boy Auzan. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak ya Auzan. Sama-sama. Sudah hadir di podcast Ruamiku. Kita sudah belajar banyak dan di sini kita belajar bahwa umur tidak menjadi penghalang ya kan. Jadi buat Sahabat Miku, Teruntuk umur cuma angka. betul. Sahabat Miku tetap berjuang di bidangnya masing-masing dan juga kembangkan bakat kalian karena hidup cuma sekali, jadi manfaatkan dengan baik. Oke, saya Miku Jelisha dan juga teman ngobrol Auzan. Kita pamit undur diri. Jangan lupa pantengin podcast-podcast terbaru Ruang Miku dan follow kita di media sosial. Kita TVRI ada di Instagram, Facebook, TikTok dan juga kita ada di YouTube. Dan jangan lupa follow akun Auzan juga. Auzan Auzan Noh Karepesina. Iya, boleh searching aja di Instagram, TikTok karena pasti ada. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Ruang Miku. Bye bye.